Kakak koe oh anakmu kakui Rinda dia anakmu kakui. Sejarah kopi di dunia ini kan sebenarnya dimulai dari Afrika ya, terutama daerah sekitar Ethiopia. Dulu tanaman kopi ini ya semak-semak yang tumbuh di antara para penggembala. Awalnya kopi dimakan sebenarnya, disangrai, dicampur sama garam yang dianggap sebagai penguat gitu. Lalu kemudian sekitar abad 1400-an ya, ini sudah mulai diminum gitu oleh para sufi Islam saat itu ya, Muslim saat itu, yang kemudian dari sana kemudian menyebar ke Ottoman, ke Turki, dan kemudian menjadi minuman yang mulai dikenal di daerah Timur Tengah. Orang-orang Eropa datang belakangan sebenarnya. Dia mendapatkan kopi dari daerah Timur Tengah, Afrika gitu, yang sebenarnya bisa dibilang kualitas kopinya kopi kelas kedua gitu ya. Tetapi itulah yang kemudian sebenarnya melahirkan tradisi minum kopi yang berbeda dengan di daerah Afrika yang sebenarnya kopi ya kopi aja gitu ya. Kemudian muncul kopi susu kalau di Belanda misalnya, cappuccino di Italia, dan banyak menambah gula, menambah susu, margarin dan seterusnya di dalam minum kopi gitu. Dan itu yang dan dari Eropa kemudian kopi ini dibawa ke Indonesia sebenarnya. Kita sebenarnya mendapat kopi ini dari tradisi keduanya gitu ya, terutama oleh Belanda sekitar tahun 1700-an awal lah ya, bisa dibilang, yang kemudian awalnya di sekitar Jawa bagian barat, yang kemudian itu dikuatkan dengan periode tanam paksa sebenarnya, sehingga kopi menjadi tanaman komoditas di era Belanda. Petani dipaksa untuk menanam kopi lalu kemudian menjual ke Belanda gitu. Nah, sampai periode itu bisa dibilang masyarakat Indonesia itu tidak tahu cara mengkonsumsi kopi dengan benar gitu, karena kopi-kopi dengan kualitas yang baik yang dikenalkan oleh Belanda itu dikirim dan dijual ke Belanda. Nah, minum kopi dengan benar, kalau saya bilang ya kopi yang benar-benar kopi gitu. Yang ketika muncul rasa kopinya, berarti dia tidak ditambahi apa-apa sebenarnya. Nah, ini yang menarik sebenarnya, karena Belanda sendiri sebenarnya mengakui bahwa tradisi minum kopi susu mereka itu kopi yang keliru gitu. Nah, ini yang menarik di Indonesia, bisa dibilang kopi ini juga diminum dengan cara keliru tadi, karena dikenalkan oleh Belanda yang terbaik dikirim ke tempat lain, dan di kita rata-rata kopi itu pasti dicampur dengan macam-macam. Kopi manis, kopi, bahkan kalau di Sumatera Barat ada kopi taluak ya, dicampur dengan telur. Dan orang Sumatera Barat sendiri, para petani, orang Jambi dan sekitarnya minum kopi itu bahkan bukan biji kopinya, daunnya gitu. Karena mereka bahkan tidak tahu bahwa sebenarnya yang dikonsumsi, yang dicari itu adalah karena biji kopinya udah dijual ke Belanda, diwajibkan untuk dijual dan seterusnya. Nah, di Indonesia setahu saya yang menarik adalah daerah yang masyarakatnya secara tradisional sejak awal mengenal kopi, mengkonsumsi dengan cara yang benar itu di Manggarai Timur gitu. Yang dia istilahnya sebenarnya Manggarai Timur core-nya awalnya adalah colol ya. Makanya ada istilah kopacol, kopi pahit colol. Kalau kita ke daerah Manggarai Timur, terutama di daerah sekitar Solo, kemana-mana, mereka akan sangat bangga untuk menawarkan kopi pahit gitu. Yang ini agak jarang sekali di wilayah lain di Indonesia. Saya belum tahu, mungkin daerah lain ada, tapi setahu saya hanya menemukan ini bahkan di Flores saja hanya di Manggarai Timur. Karena kalau kita bergeser ke daerah misalnya Hokeng ya, itu mereka minum kopi juga pakai gula. Bahkan di Manggarai Barat itu juga minumnya kopi pakai gula. Nah, di Manggarai Timur dugaan saya memang dari awal mereka menanam kopi dan tahu cara mengkonsumsi kopi itu dengan benar. Kopi yang enak
tanpa gula itu kan mensyaratkan kopi yang memang kopinya berkualitas baik ya, terutama kopi-kopi Arabica sebenarnya yang akan mengeluarkan aroma fruity sesuai dengan kondisi geografisnya dan seterusnya. Dan saya kira masyarakat Manggarai dari awal mengenal itu gitu, bahwa kopi yang diminum tanpa gula, kopi mereka itu ternyata sudah enak gitu, ngapain dicampur dengan gula dan seterusnya gitu. Kopi di Manggarai sendiri sebenarnya baru masuk sekitar tahun 1920-an, dan ini mungkin juga yang membedakan tadi tradisi kopi di Manggarai itu berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kopi Manggarai ini tidak pernah mengalami fase tanam paksa sebenarnya. Artinya kopi begitu masuk di Manggarai pun dibawa bukan oleh industri besar ya, oleh perusahaan yang kemudian mengambil konsesi tanah di Manggarai, tidak gitu. Tapi kopi ini memang dari awal ke Manggarai kemungkinan besar dikenalkan oleh para tuan yang waktu itu adalah para pastor, para pemuka agama di Manggarai gitu. Makanya disebut biasanya kopi di sana adalah kopi tuang sebenarnya. Kopi tuang atau kopi tuan gitu. Nah, di situ kemudian dia mengenalkan kopi ke masyarakat di Manggarai yang mungkin ditanam di rumah-rumah, ditanam oleh para petani gitu. Ada beberapa cerita lisan ya yang muncul bahwa ada periode di sekitar tahun 1900-an awal itu Belanda membuat sayembara mengenai kebun kopi yang terbaik di Manggarai Timur gitu, dan yang menang adalah orang Colol gitu. Ini menunjukkan bahwa saat itu yang menang adalah petani gitu. Kopi di Manggarai itu tumbuh bersama masyarakat gitu, bukan oleh perusahaan gitu. Dan dengan ini menurut saya petani Manggarai bukan hanya menumbuhkan, tapi dia juga mengkonsumsinya dengan cara yang benar tadi. Kopi ini bagi orang Manggarai itu minuman yang sehari-hari, dan bukan hanya sehari-hari. Kalau ada ritual atau ada perayaan atau ada acara-acara besar, itu pasti suguhan utamanya adalah kopi pahit. Minum kopi manis di Manggarai hanya untuk anak kecil atau bayi yang masih kecil gitu ya, itu dicampur gula. Sejarah awalnya bukan dibawa untuk menopang industri dan dijual gitu. Awalnya kopi dibawa ke Manggarai ini tadi dibawa oleh para pemuka agama untuk mendekatkan mereka ke masyarakat lokal di situ sebenarnya. Setahu saya memang Manggarai ini tidak pernah ada satu industri besar kopi gitu ya. Dan salah satu identik khasnya kopi Manggarai itu tanaman kopinya itu tumbuh di sela-sela tanaman yang lain sebenarnya. Kalau kita lihat di daerah Colol itu kopi, lalu di sekitarnya ada keladi, ada singkong, ada tanaman-tanaman yang lain, dan bahkan tanaman-tanaman hutan gitu. Karena kopi bukan tumbuh di di perkebunan besar yang hanya kopi saja gitu, tetapi dia menjadi bagian dari tanaman-tanaman yang ada yang lain. Kalau mungkin sekarang istilah kerennya agroforestry ya. Ada beberapa tanaman kopi yang seperti tanaman kopi-kopi tua, Juria itu sampai tinggi sekali gitu ya, dan mereka panennya harus pakai tangga dan seterusnya. Mereka masih punya itu, dan bisa dibilang karena kopi rakyat tadi, kualitas kopi di Manggarai beberapa puluh tahun yang lalu ya, dan bahkan sampai belakangan itu mungkin akan sulit kita mencari standarisasi kopi Manggarai yang seperti apa. Bisa jadi beda-beda gitu. Walaupun belakangan asosiasi kopi di sana mulai mengajari petani untuk membangun kopi kualitas Manggarai itu seperti apa dan seterusnya. Ende semua. Jadi buah merah. Ketentuan di teh. Tapi sebelumnya para petani itu sendirilah yang sebenarnya membangun kualitas kopi Manggarai gitu ya. Dan bisa dibilang hampir semuanya masih organik ya, masih alami ya. Tanaman kopi sendiri bagi masyarakat Manggarai itu sebenarnya sejak lama itu menjadi tanaman yang sangat penting bagi penopang sosial ekonomi mereka, terutama masyarakat Manggarai Timur yang ada di dataran tinggi ya, sekitar Colol dan sekitarnya, karena ini tanaman yang bisa tumbuh dengan baik di daerah mereka gitu ya. Mereka punya lahan yang itu berdampingan dengan hutan, dan kopi memang tumbuh sangat baik, dan bisa dibilang hampir seluruh orang Manggarai Timur yang bisa sekolah keluar hasil dari kopi ini. Hampir setiap proses tanam kopi sampai panen itu ada ritualnya. Mereka bahar mereka ngasang buah kopi, mereka kali babut kagak tambang.
adanya ritual dalam prosesi penanaman sampai panen kopi itu menunjukkan bahwa tanaman ini menjadi bagian dari kultur budidaya mereka gitu. Yang ini mungkin tidak di semua tempat di Indonesia punya itu gitu. Yang ini juga salah satu contoh menarik bahwa kopi ini kemudian menjadi bagian dari kultur penting dari masyarakat. Budidayanya, dia ada ritualnya, termasuk konsumsinya. Orang-orang Manggarai bahkan kita jalan gitu, kita akan dipanggil untuk diajak minum kopi pahit gitu. Dan menariknya ada istilah mereka bahwa kalau kita minum kopi dengan menseruput dan mengeluarkan suara, itu kita menghargai pengundang gitu. Makanya kalau ritual-ritual acara kumpul dan semuanya pasti memakai kopi gitu. Yang ini menunjukkan memang kopi dia tumbuh bersama rakyat dan menjadi budaya keseharian mereka gitu ya. Dan kembali ke lahan tadi. Nah, karena Belanda tuh sebenarnya tahun 1920-an dia berbeda dengan daerah lain. Flores Manggarai itu tidak mengalami fase akuisisi lahan dipaksa untuk menanam kopi, itu tidak gitu setahu saya. Tapi Belanda memang menetapkan ada area hutan lindung sebenarnya di situ. Yang itu pernah memicu masalah sejak awal ya sebenarnya, karena lahan-lahan di daerah Manggarai Timur dan rata-rata di Flores juga sebenarnya itu kan tanah-tanah adat ya sebenarnya. Jadi tiap-tiap kampung, tiap-tiap wilayah itu memiliki wilayah-wilayah adat gitu. Nah, Belanda menetapkan sebagian wilayah di situ adalah hutan lindung gitu ya. Yang ketika kemudian pasca Belanda pergi, inilah yang kemudian jadi sumber masalah sebenarnya. Masyarakat di Manggarai Timur beranggapan bahwa ini adalah tanah adat mereka yang kemudian secara sepihak diklaim oleh Belanda sebagai hutan lindung gitu. Nah, sampai berulang kali sebenarnya proses negosiasi masyarakat adat di Manggarai Timur dengan pemerintah pasca Belanda itu terjadi. Yang kemudian puncaknya kalau nggak salah sekitar tahun 2004 ya, terjadi konflik lahan. Waktu itu pemerintah mau mengambil alih lahan perkebunan kopi masyarakat yang di sekitar hutan tadi, yang oleh pemerintah dianggap itu wilayah hutan, yang sebenarnya penetapan hutannya di era Belanda gitu. Nah, kemudian itulah yang kemudian memicu konflik berdarah. Waktu itu ada petani yang melakukan demonstrasi sampai di kota dan 3 orang kalau nggak salah meninggal ya waktu itu. Dan pasca itu kemudian terjadi status quo sebenarnya. Sempat ada pelarangan petani untuk membudidayakan di lahan-lahan perkebunan kopi yang diklaim oleh negara sebagai wilayah hutan ya. Tetapi kemudian sekarang belakangan sepertinya mulai longgar ya. Petani kembali lagi menanam di area hutan yang kalau kita runut sejarahnya sebenarnya itu hutan adat mereka yang diambil oleh Belanda sebagai hutan lindung gitu. Kalau kopi Manggarai yang bisa dibilang kopi Manggarai Timur ya, yang paling tua dianggap mereka adalah kopi Juria sebenarnya. Kopi Juria ini sampai sekarang masih ada, tanamannya rata-rata udah sangat tua ya, produktivitasnya memang sangat rendah karena udah tanaman yang udah tua. Selain itu di sana juga ada kopi ini ya, Yellow Caturra, Red Caturra, yang ini sebenarnya introduksi belakangan ya. Terutama banyak dari daerah Sulawesi sekitar tahun 60-an ke atas sampai 80-an dan seterusnya. Tapi kalau bisa dibilang, kopi ini kan salah satu tanaman yang unik ya. Dia itu begitu ditanam di daerah geografis yang berbeda, ketinggian yang berbeda, kondisi tanah yang berbeda, itu akan melahirkan rasa yang berbeda. Nah, spesifik di Flores, terutama di Manggarai, yang menonjol menurut saya adalah cita rasanya itu sangat kuat ya. Kita akan menemukan rasa yang khas lah di situ dan itu cukup kuat. Dia mau pulang ada semua asa berkasa. Toto kopi itu kita bisa diramal oleh seseorang di sana, dan itu tiap desa rata-rata punya pakar toto kopi gitu. Kita bisa datang ke sana untuk dari minuman kita nanti akan diramal nanti siapa jodohnya dan seterusnya gitu ya. Apapun itu, tetapi ini salah satu bentuk yang menarik ya, bahwa kopi menjadi elemen penting bagi tradisi dan juga bahkan kepercayaan ritual mereka gitu ya. Dan kopinya pun kopi pahit pasti, dan kopi tubruk mereka gitu.
Warkop sebenarnya tradisi yang relatif baru ya, kan bisa dibilang seperti itu. Di sekarang memang kalau di kotanya sendiri, Manggarai sendiri mulai tumbuh warung-warung kopi, tetapi sebenarnya tradisi awal mereka bukan diwarungkan ya, tetapi bisa dibilang ya ini minuman yang dimiliki oleh semua orang kalau kita bilang gitu. Ini bukan tanaman yang untuk diperjualbelikan dalam bentuk warung kopi gitu. Tradisinya seperti itu. Jadi tetapi belakangan memang mulai muncul ya, anak-anak muda terutama di kota-kota itu mulai memunculkan warung kopi gitu, dan itu tapi relatif belakangan. Saya mengusulkan bahwa kopi Manggarai ini bisa dibilang bentuk nyata kopi rakyat gitu ya. Kalau di daerah lain rata-rata kopi itu menjadi di-generate oleh satu industri atau misalnya oleh perusahaan besar, baik perusahaan berbasis negara PTPN yang awalnya sebenarnya perusahaan Belanda gitu, ataupun industri-industri swasta. Tapi kalau di Manggarai, pertumbuhan kopi itu tidak di-generate oleh itu gitu. Tidak ada satu industri yang berakar dari industri sejak kolonial yang itu kemudian mengembangkan kopi Manggarai. Enggak, kalau di kopi Manggarai kopinya memang benar-benar kopi rakyat gitu, dan satu hal tadi bahwa kopi rakyat yang bukan hanya industrinya tapi juga cara minumnya pun cara minum kopi rakyat kopacol tadi, kopi pahit colol itu yang menurut saya sangat unik gitu, karena di daerah lain di Indonesia rata-rata mungkin dia petani kopi, mungkin dia memiliki tradisi menanam kopi cukup lama, tetapi tidak mengetahui cara meminum kopi yang benar tadi gitu, bahwa nggak harus pakai gula, nggak harus pakai susu, tapi benar-benar kopi pahit gitu yang. Kalau kita lihat tradisi perkembangan kopi belakangan ini kan sebenarnya masyarakat Indonesia kalau kita bilang tahun 80-an, 90-an awal itu kan mengenal kopi kan kopi saset kan, yang itu kopi instan ya. Tetapi belakangan kalau kita lihat mungkin kita tarik 15 tahun terakhir ya, atau mungkin 10 tahun terakhir, anak-anak muda dan seterusnya mulai mengenal kan bahwa kopi yang benar itu kan ternyata kopi yang diminum tanpa gula dengan disaring, diseduh dan seterusnya dengan cara seperti itu. Yang kalau kita tarik balik tadi, orang Colol sudah mempraktekannya dari awal gitu. Sehingga sekarang anak-anak muda di Colol yang kemudian dia tahu juga belajar barista dari kota dan yang lain-lain, dia belajar dengan cara yang benar juga, dan itu mereka membuat kedai kopi dengan sebagaimana kopi yang seharusnya sekarang gitu. Jadi kalau menurut saya kalau kita bilang bahwa sekarang anak-anak di Indonesia sudah mulai tahu tradisi minum kopi dengan benar, orang Colol dari dulu mereka sudah tahu, dan itu menarik gitu bahwa mereka tidak pernah mengalami fase minum kopi sasetan, itu nggak pernah gitu, atau kopi manis gitu. Pertama-tama tentu saja harus menyelesaikan dulu persoalan lahan ya, yang tadi sempat menjadi idol, menjadi sengketa. Mungkin sudah saatnya, apalagi dengan berbagai macam formulasi kebijakan pemerintah terkait perhutanan sosial dan seterusnya, saya pikir sudah bukan saatnya lagi negara mengambil alih sumber produksi ekonomi warga. Persoalan lahan ini harus diselesaikan dengan lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Yang kedua, persoalan identitas kopi Manggarai sendiri gitu. Ini mungkin saatnya pemerintah, terutama pemerintah Kabupaten di Manggarai Timur, untuk memunculkan narasi tentang kopi Manggarai Timur yang memiliki akar sejarah yang panjang tadi, dari awal sebagai kopi rakyat gitu. Yang ini salah satu ciri khas juga gitu kan, ciri khas agroforestry tadi gitu. Nah, sisi yang lain tadi bahwa kopi rakyat Manggarai, mereka juga mengenal tradisi konsumsi kopi dengan benar. Ini yang harus dibangun di narasi bahwa kopi Manggarai spesial karena apa? Karena dia kopi rakyat gitu. Itu yang menurut saya yang harus dibangun. Selain mungkin tentu saja standarisasi kopi dalam artian improve bahwa bagaimana cara mengolah kopi yang baik sejak dari budidaya sampai kemudian pasca panen ya, ini tentu saja perlu diimprove ya, sehingga mungkin kualitasnya yang sudah baik bisa lebih baik lagi.